Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ismi Siti Nahya Mu'nisa min durusul lughatul arabiyyah wa adabaha uridu an asroha lughah wa ta'rifuha wa khosoisuha wa anasiriha. Al-awwal ta'riful lughah. Yumkin tafsirul lughah ala annaha adatu linaqli syai'in ya'ti ilal qalbi wa ma'a dzalik fa inna lughah hiya adata litafa'ala aw adata litawasul mimma ya'ni annaha wasilata linaqlil afkar aw mafahim aw musyari' fi dirasatil lughawiyyah ijtima'iyah. Yutimu ta'rifil lughah ala annaha nidhama ramzi fi syaklis salim wa ta'safi wa munta'i wa dinamiki wa mutanawwi wa insani. Secara etimologi, bahasa merupakan bentuk masdar dari kata laghawa yalghu. Kata lughah sewazan dengan fu'atun yang berarti bunyi. Dan secara terminologi, bahasa yaitu suatu sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri bersama anggota masyarakat lainnya. Atsani wa khosaisul lughah. Setelah bagian pertama menjelaskan definisi, pasti pertanyaan berikutnya adalah apa karakteristik bahasa? Karakteristik bahasa yang pertama yaitu lughatul akhlaqiyah, bahasa moral. Bahasa adalah arbitrer yang berarti bahwa hubungan antara simbol dan simbol tidak wajib. Itu dapat berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa simbol menggambarkan makna tertentu. Meskipun arbitrer tetapi juga tradisional. Ini berarti bahwa setiap penutur bahasa akan mematuhi hubungan antara simbol dan apa yang dilambangkannya. Contohnya, buku. Buku menggambarkan setumpuk kertas cetakan terikat dan bukan untuk kode konsep lain. Yang kedua, antajats lughah, bahasa yang diproduksi. Bahasa adalah makna yang produktif, dengan jumlah elemen yang terbatas tetapi dapat membuat unit bicara hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Ranking WJS, Bahasa Indonesia Purwamarminta hanya berisi sekitar 23.000 kosakata. Tetapi dengan 23.000 kata, jutaan kalimat dapat dibuat tanpa batas. Yang ketiga, lughatul dinamikiyah atau bahasa yang dinamis. Bahasa dinamis berarti bahasa tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan perubahan setiap saat. Perubahan dapat terjadi pada tingkat apapun, seperti fonemik, morfologis, gramatikal, semantik, dan tesaurus. Kapan saja kosakata baru dapat muncul, tetapi ada juga kata-kata kosakata lama yang tidak lagi digunakan. Yang keempat, takhtaliful lughah, bahasa yang beragam. Meskipun bahasa memiliki aturan atau pola tertentu yang sama, tetapi karena bahasa digunakan oleh penutur heterogen yang memiliki latar belakang dan kebiasaan yang berbeda, bahasa menjadi beragam, baik pada tingkat fonemis, morfologis, tata bahasa, atau leksikal. Contohnya, bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya dan di Yogyakarta itu berbeda. Demikian juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dari yang digunakan di Kerajaan Arab Saudi. Yang kelima, al-lughatul basyariyah, bahasa manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya milik manusia. Hewan tidak memiliki bahasa. Apa yang dimiliki binatang sebagai alat komunikasi dalam bentuk suara atau gerak tidak produktif dan dinamis. Manusia mahir dalam bahasa bukan secara naluriah, tetapi dengan belajar. Hewan tidak bisa belajar bahasa manusia, jadi bahasa itu dikatakan manusiawi. Ats-tsalitsah, wadhaiful lughah, fungsi bahasa. Al-awal, yang pertama, ta'malul lughah ka'adatu ittasala baina syaksin wa akhar. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Ats-tsani, al-lughatu hiya adatu lil faqar. Bahasa adalah alat berpikir. Suatu ide atau gagasan tidak akan berbentuk tanpa dituangkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, baik diucapkan maupun ditulis. Ats-tsalitsah, wadhaiful lughah fi muhawalatu lil iqna'il akharin. Bahasa dapat berfungsi dalam upaya meyakinkan orang lain atau mempengaruhi kelompok tertentu. Ar-rabi'ah, yang keempat,
Ta'amalul lughah karamzi lidin. Bahasa juga berfungsi sebagai lambang agama. Contohnya, bahasa Ibrani misalnya menjadi lambang bagi agama Yahudi. Bahasa Latin adalah lambang bagi agama Katolik. Bahasa Inggris adalah lambang bagi agama Protestan. Dan bahasa Arab adalah lambang bagi agama Islam. Karena kitab suci umat Islam diturunkan dengan berbahasa Arab. Al-Khomisah yang kelima, yumkin anta malulugoh ka'adatum muwahadah. Bahasa dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia misalnya, bisa menjadi salah satu alat pemersatu bangsa dengan kebinekaannya yang demikian kompleks. Hadza kullu tafsirin minni idza kana hunaka aujahu qasur a'tadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.